Halo guys, welcome back to Korea Damit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo di video kali ini aku pengen menceritakan satu kejadian yang mungkin sangatlah tidak umum. Kita pernah mendengarkan cerita seorang anak kecil yang diperkosa ataupun mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun orang yang sudah lumayan tua. Namun kejadian kali ini merupakan kejadian kekerasan seksual terhadap anak di bawah 5 tahun yang dilakukan oleh anak di bawah 5 tahun alias teman sebayanya. Langsung kita mulai. Kejadian ini terjadi pada tanggal 4 November tahun 2019 dan perlu diingat kejadian ini dilakukan baik korban maupun pelakunya. Dua-duanya ini merupakan anak kelahiran tahun 2014. Jadi di masa ini mereka ini berusia 5 tahunan ya, 4 hingga 5 tahun tergantung udah ulang tahun atau belum. Dan untuk mempermudah penjelasan kejadian kali ini, kita perlu ingat dua tokoh, yaitu korban dan pelaku. Pada tanggal 4 November tahun 2019 ini, ibu dari korban yang lagi jalan di apartemen, dia ini menemukan anak putrinya yang keluar dari kayak belakangnya tembok gitu, dekat tempat parkirannya sepeda panjang. Jadi di Korea kalau di apartemen biasanya ada tempat parkirannya sepeda panjang dan banyak pondasi-pondasi gedung. Nah, mungkin ada beberapa foto kayak gini. Nah, pada tanggal 4 ini ibunya lagi jalan, tiba-tiba anak putrinya yang kelahiran tahun 2014 ini jalan keluar dari sela tembok itu sambil sedikit menangis dan juga sambil membenahi ataupun menaikkan celananya. Perlu diingat ini anak usia 5 tahun, oke? Anak perempuan ini jalan, melihat itu mamanya begitu kaget. Di saat ibunya ini kaget, anak perempuannya ini terus bilang, "Enggak, Ma, enggak." Tanpa ditanya apa-apa, anaknya itu terus bilang enggak, seolah-olah anak perempuan ini ingin menutupi sebuah kejadian ataupun suatu hal yang barusan terjadi. Ibunya berusaha untuk menenangkan dirinya agar bisa mendengarkan penjelasan dari anaknya sebaik mungkin. Nah, ibunya terus tanya, "Loh, Nak, kamu kenapa? Mama bukan mau marahin kamu kok. Mama cuma pengen tahu kamu habis ngapain kok celana kamu turun gitu aja. Kenapa kamu ceritain aja ke mama, enggak apa-apa, mama nggak bakal marahin kamu kok, mama bakal sayang kamu." Nah, mamanya ini terus bujuk biar anaknya itu mau cerita akan kejadian yang terjadi. Setelah dibujuk terus menerus, akhirnya anak perempuan ini mulai membuka mulut, bilang kalau teman sebayanya menurunkan celananya dan memasukkan jarinya ke lubang anus anak perempuan ini, dan ini disampaikan langsung oleh putrinya. Mungkin di saat ini kita bisa merasakan betapa pedihnya mendengar hal ini dari putri kita sendiri yang berusia 5 tahun. Maksudnya kalau misalnya kita punya putri dan bilang kayak gitu, betapa sakitnya di hati kita. Ibunya yang mendengar cerita itu udah begitu sakit hati, namun cerita yang disampaikan oleh putrinya tidak selesai di sini. Anak perempuannya itu bilang bahwa sebenarnya kejadian ini bukanlah kejadian pertama pada hari itu, melainkan anak laki-laki ini sudah melakukan hal yang sama di taman kanak-kanak dan kejadian itu barusan terulang lagi di tempat parkiran sepeda apartemen. Ibu yang mendengar cerita ini tentu tidak bisa duduk diam. Dia langsung menelepon kepala taman kanak-kanak dan juga 2 guru wali kelasnya beserta petugas CCTV dan meminta untuk menunjukkan semua tayangan CCTV dan berusaha untuk mengecek sesuai kesaksian dari putrinya. Dan setelah dicari-cari, betul seperti yang disampaikan oleh putrinya, ibunya ini berhasil menemukan adegan yang mencurigakan. Namun di dalam tayangan CCTV itu, ibunya tidak bisa memastikan apa yang terjadi. Memang rekamannya ini mencurigakan, namun tidak bisa dipastikan. Karena dari sudut pandang CCTV, ternyata ada penghalangnya. Dan penghalang ini merupakan 3 anak laki-laki di kelas itu. Jadi bayangkan ada 3 anak laki-laki dan korban di belakangnya dan pelaku di sini. Jadi pelakunya ini mengganggu korban dan meminta 3 teman kelasnya untuk menutupi tindakan ini dari CCTV dan juga pandangan dari guru wali kelasnya. Memang ini udah aneh karena kenapa bisa wali kelas tidak menyadari kejadian ini terjadi di
di dalam kelas. Namun yang lebih aneh lagi, anak berusia 5 tahun udah kepikiran untuk menutupi tindakannya dari CCTV. Dan itu pun dengan cara menyuruh teman sekelasnya. Dan di dalam CCTV itu terlihat anak putrinya ataupun korban ini posisi tengkurap, sedangkan pelakunya itu tidak terlihat dengan jelas, dan hal ini terjadi selama 10 menit. Kalau misalnya ini cuma mainan ataupun guyonan, kan seharusnya 3 anak laki-laki mungkin juga ketawa atau gimana ya. Tapi terlihat 3 anak laki-laki itu berdiri begitu saja, sedangkan korban juga terasa tidak menikmati, dan hal ini berlanjut selama 10 menit. Berdasarkan hal ini, akhirnya investigasi pun mulai dilakukan, dan ternyata yang lebih mengejutkan lagi, pelaku ataupun anak ini menyuruh 3 anak laki-laki yang menutupi tindakan ini dan juga korban untuk tidak melaporkan hal ini kepada orang tua ataupun guru wali kelas. Dan kepada anak korban, dia menambahkan satu pesan, yaitu, nanti pulang sekolah, kamu bakal tak tongcim lagi, oke? By the way, untuk yang tidak paham, tongcim di sini artinya adalah ini kayak misalnya ada temen ya, terus kita tusuk gini anusnya pakai jari dalam kondisi pakai celana, itu kita bilang tongcim di Korea. Jadi ini merupakan sebuah kayak bercandaan, tapi dalam kondisi ini tongcim yang dia lakukan bukanlah tongcim yang kita tahu, melainkan merupakan tindakan kekerasan seksual di luar bayangan orang biasa. Dan investigasi ini terus berlangsung, dan beberapa hari setelah itu tiba-tiba korban menyampaikan satu hal yang mengejutkan orang tuanya lagi. Anak perempuan ini bilang bahwa ini bukan kejadian ataupun hari pertama, dan juga ada kalanya pelaku memasukkan jarinya ke lubang kelamin anak perempuan ini. Ibu yang udah begitu sakit hati, kali ini hatinya dihancurkan. Namun untuk menjaga kesehatan anaknya, ibunya ini berpura-pura seperti tidak apa-apa dan langsung meminta taman kanak-kanak untuk menunjukkan semua tayangan CCTV selama 6 bulan terakhir. Namun sayangnya ternyata pada bulan Oktober, taman kanak-kanak ini pernah melakukan penggantian CCTV, sehingga rekaman terakhir itu mulai dari awal Oktober hingga hari kejadian. Ini juga aneh, nggak tahu kenapa ya. Setiap kali ada kejadian aneh, mesti CCTV-nya rusak lah, diganti lah. Nggak tahu kenapa. Ya, tapi itu tidak berarti rekaman dari awal bulan Oktober ini tidak berarti. Orang tuanya memutuskan untuk memeriksa lebih lanjut rekaman dari awal bulan Oktober, dan pada tanggal 15 Oktober terlihat sempat ada kejadian yang mirip pada putrinya. Para ahli yang melihat kejadian ini bilang bahwa kemungkinan besar ini merupakan tindakan berulang. Bisa jadi kejadian ini sudah berulang beberapa kali. Alias kalau sebelumnya diperkirakan cuma kejadian 2 kali, kali ini dengan adanya satu rekaman video ini menunjukkan bahwa bisa jadi pelaku ini udah melakukan lebih dari 3 kali. Oke, paham nggak? Misalnya ada anak nyuri makanan di kantin sekali, tapi ternyata berdasarkan kesaksian ada 2-3 kalian. Nah, dengan itu kita bisa memperkirakan kemungkinan lebih dari 3 kali. Ya, kayak gitu. Karena kejadian ini udah berulang kali dan juga bagian kelaminnya juga pernah disentuh, akhirnya orang tua membawa anak ini ke rumah sakit. Dan ini merupakan keterangan yang dituliskan oleh dokter yang memeriksa korban, dan berikut merupakan penjelasan yang dituliskan oleh dokter. Yaitu pertama, terlihat jelas bahwa korban pernah mengalami kekerasan seksual di bagian kelaminnya, dan juga ditemukan vulvovaginitis. Nah, vulvovaginitis ini apa? Yaitu peradangan pada organ intim wanita yang menimbulkan rasa gatal dan perih di vagina dan bibir vagina. Sampai sini kita udah mendengarkan apa kejadian kejam yang sudah terjadi pada korban. Namun sekarang tak ceritakan bagaimana orang tua pelaku menghadapi kejadian ini. Kalau kita misalnya nih ya, kita bukan berharap, aku bukan mendoakan, tapi kalau misalkan anak kita yang melakukan, ataupun temennya anak kita, anaknya teman kita melakukan ini, kira-kira apa yang kita bakal sarankan kepada orang tuanya?
kemungkinan besar mayoritas dari kita bakal bilang kalau nggak dibawa ke hukum aja langsung keras gitu. Kalau nggak coba dibicarakan bagaimana biar kedua pihak tidak lagi tersakiti ke depannya dan bagaimana caranya pelaku bisa mengurangi luka yang dialami oleh korban ini. Nah, untuk itu sih perlu dibicarakan oleh kedua pihak ya toh. Tapi paling nggak pelaku harusnya mau meminta maaf dan juga berusaha untuk memahami kondisi korban. Namun orang tua korban kali ini sedikit berbeda sikapnya. Orang tua pelaku bilang seperti ini. Oh, saya merasa maaf atas kejadian yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh anak saya. Tapi kamu perlu ingat, info yang kamu sebarkan ini udah berlebihan. Mungkin cuma segini yang dilakukan anak saya. Yang kamu beritakan itu segini. Mulai detik ini, anak kamu korban, tapi anak saya juga korban. Jangan lagi kamu manggil ataupun menyebut anak saya sebagai pelaku. Itu tidak pantas. Itu yang disampaikan oleh orang tua pelaku. Berikut adalah screen capture dari rekor pesan antara orang tua pelaku dan korban. Nah, orang tua pelaku bilang kayak gini, Pak, saya merupakan papa dari anak ini. Tapi mulai saat ini, Bapak jangan lagi menyebut anak saya sebagai pelaku. Jangan kamu memperlakukan anak saya sebagai seorang pelaku. Nah, kayak gitu. Nah, SMS keduanya bilang kayak gini, apa? Kamu cuma percaya sama perkataan anak-anak. Yang memberi kesaksian itu loh, bukan guru. Udah gitu, kalau dilihat orang teman-temannya dan juga guru pun melihat tindakan itu ya cuma lewat gitu aja. Sepertinya bapak saja yang berlebihan mengartikan video itu. Malah bilang kayak gitu, lalu ngirim lagi. Dan coba bayangkan, emang anak saya itu dengan dasar apa melakukan kekerasan seksual? Dilanjutkan lagi, CCTV. Oh, yang bapak maksud itu di saat anak-anak bercandaan dan kebetulan ada beberapa anak yang menutupi itu, Pak. Nah, kayak gitu. Habis gitu, orang tua korban memberi SMS. Mungkin anak bapak melakukan perlakuan ini tanpa mengetahui bahwa itu merupakan tindakan kekerasan seksual. Namun apa yang dia lakukan ini memang betul merupakan tindakan kekerasan seksual. Jadi orang tua korban ini malah bilang dengan kepala yang dingin, bisa jadi anak bapak itu nggak tahu kalau ini merupakan tindakan yang benar atau salah. Tapi kita perlu bilang bahwa anak Anda ini melakukan tindakan yang salah. Kalau ini aku setuju banget. Anak kecil melakukan tindakan salah. Itu kita perlu tahu apakah anak ini melakukan dengan sepengetahuan mereka atau karena mereka nggak tahu jadi mereka lakukan aja ya toh. Tapi kalau salah yang namanya orang tua, kita perlu beritahu bahwa itu merupakan tindakan yang salah. Iya, saya tahu. Anak saya bilang kok kalau jarinya dia masukkan ke lubang anus. Dan mulai 6 bulan yang lalu, anak saya itu dipukul sama anak Anda, ditampar. Dan sejak saat itu, karena anaknya ini ketakutan, dia tidak pernah lagi bilang ke mama dan menyembunyikan semua ini. Kata orang tua korban, lalu dibalas lagi. Hei Pak, jangan bilang kayak gitu dong Pak. Oh, kok Bapak ini bilangnya seolah-olah kayak anak saya ini preman aja. Saya kan udah bilang jangan memperlakukan anak saya sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan. Dan anak-anak itu tahu apa sih Pak? Kayak gitu. Dan setelah itu pada tanggal 2 Desember tahun 2019, orang tua korban mereka menyatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum ataupun aksi hukum, dan juga orang tuanya ini mengupload petisi di website Istana Kepresiden Korea dengan topik mohon buat peraturan yang memiliki kekuatan hukum saat terjadi kekerasan seksual antar anak. Jadi karena kekerasan seksual antara anak ini mungkin tidak umum Pak ya. Jadi tidak ada kayak kalau misalnya seseorang diperkosa sama-sama dewasa ataupun yang korbannya anak kecil, biasanya yang dewasa ini langsung dimasukkan penjara ataupun ditaruh jarak jauh ataupun ada aksi khususnya. Tapi di saat korban dan pelakunya anak-anak, itu tidak ada hukum jelas yang bisa memisahkan ataupun bisa menghukum anak ini. Dan petisi ini berhasil menerima persetujuan sebanyak 241.000, dan di luar itu mulai tanggal 3 di keesokan harinya kepolisian daerah Gyeonggi Selatan melakukan pemeriksaan akan kejadian ini.
Namun pada tanggal 3 April tahun 2020 kejadian ini ditutup tanpa mempublikasikan hasilnya. Mungkin karena pelaku, bukan mungkin ya, ini ditutup kemungkinan besar karena pelaku dan korban ya ini sama-sama anak kecil, sehingga kalau misalnya identitas mereka dibuka di saat mereka dewasa ataupun ini bisa merusak masa depan kedua anak ini. Buat yang korban, orang-orang bakal bilang, oh itu lu yang korban dulu. Buat yang pelaku bakal terus hakimi mata publik. Dan yang membuat keluarga korban lebih marah lagi yaitu pada tanggal 2 Desember ya, di waktu diuploadnya petisi dan juga pernyataan bahwa mereka bakal melakukan aksi hukum, Menteri dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan itu membuat opini kayak gini. Ini sedikit bikin orang marah, jadi mohon dipahami ya. Menteri Bagnu beropini bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian yang sangat alami dan juga bisa terjadi ketika anak itu bertumbuh dan berkembang. Dan para ahli pun memiliki terlalu banyak opini bagaimana cara menghadapi ini. Namun kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak kecil itu tidak boleh dipandang selayaknya kita memandang seorang dewasa yang melakukan kekerasan seksual. Opini ini terkesan seperti Menteri Bagnu itu malah membela ataupun mendukung, ya lebih tepatnya membela si pelaku. Namun diakibatkan ini Menteri Bagnu itu mendapat banyak hujatan dan akhirnya Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan mengunggah pernyataan maaf. Bagaimana kalau menurut salah satu ahli yang pernah diwawancarai? Nah, berikut ahli yang ditanyain dan berikut merupakan jawabannya. Memang betul, ini merupakan salah satu kejadian yang bisa terjadi saat seorang anak bertumbuh. Memang kalau dipandang dari sudut pandang orang tua ini terkesan begitu kejam, namun bukan berarti kalau dipandang dari sudut pandang anak kecil, luka yang dialami korban ini merupakan luka yang kecil. Dan mungkin kita tidak bisa bilang bahwa pelaku itu melakukan tindakan kriminal. Namun kita bisa bilang bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah tindakan yang salah, sangat salah dan berulang. Dan kami orang tua harusnya membantu selayaknya biar anak ini bisa berhenti melakukan tindakan ini. Dan untuk mengurangi luka dan juga shock yang bisa diterima oleh anak ini, ahli ini menyampaikan bahwa kita harus kayak meladeni anak ini seperti ini kejadian biasa. Jadi jangan dibilang, kamu mengalami kejadian yang sangat menyedihkan, kamu itu kemarin habis diginian. Jangan dibilang kayak gitu. Malah harus ditenangkan selayaknya ini bukan apa-apa, biar kejadian ini bisa dilupakan. Tidak teringat gitu, kayak tidak menjadi trauma yang tertanam di dalam otak ataupun hati mereka. Bukan berarti harus dilupakan ya, tapi biar anak ini tidak terganggu dengan kejadian itu di masa depannya. Dan diakibatkan kejadian ini, cukup banyak netizen Korea yang mengamuk dan foto identitas keluarga pelaku ini sempat beredar. Dan ini salah satu foto yang udah di-blur yang bisa dicari dengan mudah. Dan kalau berdasarkan rumor yang beredar saat ini diperkirakan keluarga pelaku ini udah pindah. Dan juga kalau bisa dilihat papanya ini kayak gede gini kan ya. Ternyata ini merupakan salah satu atlet di tim rugby, sehingga tim rugby itu juga pernah mendapatkan komplain dan juga mereka melakukan pemeriksaan. Namun kayak setelah itu kasusnya sedikit pudar karena pelaku maupun korbannya ini anak-anak kecil. Tapi setelah aku membaca kejadian ini, ternyata kejadian ini memang tidak umum banget, tapi ini bukan kejadian yang pertama kali dan ini udah ada termnya, yaitu child on child sexual abuse. Oke polo-polo, jadi cerita yang bisa tak sampaikan kali ini sampai di sini. Namun keputusan akhir tidak bisa aku bagikan karena hasil investigasinya ini tertutup karena korban maupun pelakunya adalah anak di bawah usia. Tapi aku pengen tahu, kalau menurut polo-polo saat ada kejadian seperti ini, tindakan bijaksana apa yang bisa kita ambil? Coba tuliskan di komen biar aku dan juga polo-polo lain juga bisa baca. Oke, polo-polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video